dengan sahabatnya begitu di forum yang sengaja kami kumpulkan. Pak D, bagaimana dengan pergerakan ini? Ya, kawan saya tadi, ya. Kata Pak D itu apa? Ndak papale. Itu saudara kita dalam berdakwah. Disitulah Ustaz Sugi titiknya. Masya Allah. Disitulah titiknya saya tuh seperti sebuah ada dorongan. Belajarlah gitu ke mereka. Lanjutkan, belajarlah ke mereka. Lah namanya saudara kan perlu diminta ya, apa istilah itu, ditahu apa sih, bagaimana kondisi. Di situ. Nah, saya ketika ada titik situ sudah selesai pertemuan di kampung, kami balik lagi ke Pekanbaru, ya kan? Saya telepon Abu Sipa. Beliau masih di Padang. Ya. Beliau masih di Padang. Saya telepon beliau, ya. Bagaimana Abu Sipa? Ya. Ini pengajian jenengan ini ada enggak di Pekanbaru? Begitu. Namun jawaban Abu Sipa tuh kayak orang males. Mungkin udah bosan ngajak saya gitu ya. Saya maklum aja itu. Ya malas jawabannya tuh. Apa kata beliau? Ya, untuk apa katanya. Ya, dari keterangan penjelasan Abu Sifa tadi ada titik yang luar biasa. Terus misalnya begini, harta yang di luar kelompok kita itu gitu kan, itu harta ghanimah gitu. Harta yang boleh kita ini ya, kita miliki, kita ambil karena itu ghanimah. Nah itu saya juga berpikir luar biasa. Dan tapi jangan salah paham dulu Ustaz Sugi. Ya walaupun begitu ya kan, saya tidak berani ya mengambil ghanimah. Karena begini ya, mohon maaf nih saya ceritakan walaupun itu sebuah keburukan, tapi saya senang menceritakan ini karena untuk contoh. Ketika saya dari Padang itu pulang kampung gitu kan, pulang ke Bengkulu ya kan, sekolah itu ditanya sama orang tua, di sana apa kegiatan selain sekolah? Ya saya katakan ikut rohis. Ya ikut kajian-kajian di sekolah itu Pak katanya. Dia bilang sama bapak kita nih, hati-hati katanya. Itu nanti jangan-jangan binaan tauhid. Begitu. Ya, itu jangan-jangan binaan orang-orang kafir, munafik begitu kan. Ya, tentu saya berwaspada. Iya, saya bilang itu. Nah, terus ditanya lagi. Terus apa lagi kegiatannya? Ya, alhamdulillah Pak, selain itu saya juga ini kerja ya, sambil kerja lah ya. Di mana orangnya kaya tidak? Ya alhamdulillah kaya Pak. Nah gitu. Namun ada pertanyaan bapak saya itu yang saya itu sampai deg gitu. Tapi saya tidak membantah, tapi saya diam. Ya apa itu pertanyaannya? Yaitu kalau misalnya harta bosmu itu tidak apa-apa, mau diambil dibawa pulang nanti disedekahkan ke jemaah dakwah, tak boleh katanya. Jadi itu ya terus Pak dicuri maksudnya? Iya katanya, diambil aja itu ghanimah katanya. Terus saya berpikir mendalam dan saya diam. Kok rasanya lain ya? Gitu ya. Rasanya lain karena bertentangan dengan fakta. Fakta orang mencuri ditangkap. Loh, ini kemarin saya ikut, ini kok disuruh begini. Nah, disinilah saya mulai akal waras saya itu saya jaga, ya kan? Dan saya demi Allah ya tidak ada yang ngambil harta bos itu, walaupun ditanya orang tua begitu pas pulang itu saya tak pernah kan itu. Karena saya masih tadi menjaga dan mencari. Namanya orang mencari kan bukan taklid ya. Mencari itu ikut ya, tapi masih dalam pertimbangan. Nah begitu. Nah disitulah yang saya kagetnya Ustaz Sugi. Nah disitulah ketika kita di Padang ketemu Abu Sifa tadi banyak diskusi, ya banyak melakukan ini ya istilahnya bantah-bantah dialog. Nah alhamdulillah saya mendapatkan sesuatu yang saya rasa itu titik awal bagi saya untuk memahami Islam ya. Yang saya rasa itu adalah titik awal bagi saya untuk
estafet berikutnya. Walaupun ya tidak menutup kemungkinan ya ini bukan maksud saya, oh saya ikut itu jemaah dakwah dulu itu salah, tidak. Apapun pasti ada kebaikannya, ya apapun pasti ada kebaikannya, ya kan? Saya katakan tadi, saya mempunyai maklumat informasi ya di awal tadi bahwasanya Islam itu begini-begini, itu dari jemaah dakwah yang lalu. Namun bagaimana kok salah dalam hal-hal yang lain, itu terlepas dari itu semua. Mungkin tentulah yang dulu itu mungkin belum memahami secara utuh. Ya kita berprasangka baik saja, kan begitu, ya. Nah di titik ketika bertemu dengan saudara kita di Padang tadi, saya mulai menata maklumat, menata informasi lagi bagi saya, ya kan? Nah, menata informasi, dan disitulah saya bertekad untuk memulai hal yang baru, kan begitu? Ya, gitu Satsuki. Ya. Oke, Sat. Jadi agar tidak salah langkah. Ya, betul sekali. Ya, kita dengar hari ini informasi dari Ustaz. Ya. Apakah pergerakan yang Ustaz bilang tadi, yang Ustaz dulu pernah mendengar dan belajar di situ juga, sekarang ini masih ada, dan bagaimana untuk mengetahui agar kita tidak salah langkah bergabung dengan jamaah? Betul sekali, Satsuki. Jadi begini, kalau pergerakan itu saya perhatikan masih ada, ya masih ada, ya masih ada sekali, ya. Kenapa kok saya katakan masih ada? Ya maklumlah kadang-kadang di negeri kita ini bagaimana kita juga mau berkata atau agak susah, ya kan? Susahnya bagaimana? Nah, yang saya dapatkan dari situ adalah bagaimana menjaga ya diri saya itu agar tidak terlanjur di situ, ya, menjaga agar kita ya umumnya kita sekalian agar tidak terjerumus dari hal yang begitu adalah selalu berpikir, selalu sinkronkan antara fakta dengan informasi yang kita dapat. Itu selalu di cross check. Nah, yang kedua adalah selalu mengambil informasi dari semua manusia lah kalau boleh. Semua manusia itu ditangkap semua informasinya, ya. Ya, ini kalau misalnya gini lah ya, ini sebagai apa ya, sebagai pelajaran. Ya, saya di Padang itu tinggal di sebuah masjid besar. Ya, di tengah kota, ya, di masjid besar tengah kota, ya, pas berdampingan dengan toko Gramedia Sumbar itu. Nah di masjid itu kalau kita hitung-hitung, ya kan, kalau kita hitung-hitung ceramah habis maghrib sampai isya itu setiap hari ada, ceramah subuh ada. Belum majelis taklim nanti ada seminggu sekali. Nah coba kalau kita kalikan itu, ya karena kita ini juga penjaga masjid, ya tentulah kita harus nongkrong, ikut mendengarkan, karena sewaktu-waktu dipanggil sama pengurus, tolong ini, tolong itu, dipanggil sama ustadznya, kan begitu. Mau tak mau kita harus dengar juga apa yang disampaikan oleh para ustadz tadi. Kalau satu hari itu 2 kali ustadz, kali seminggu udah berapa? 14 kali sebulan, kali setahun, belum sholat Jumatnya, belum tarawihnya itu. Dan saya mohon maaf di masjid itu tinggal selama 8 tahun. Wah, luar biasa. Ya 8 tahun saya tinggal di masjid itu. Tentulah banyak maklumat yang saya dapatkan dari Ustaz begitu kan. Nah tentu kita sinkronkan dengan apa yang kita dapatkan kemarin. Oh begini. Terus banyak diskusi sama orang. Dan nanti insya Allah saya tuh berkeyakinan begini Ustaz Sugi, ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah Allah dengan tekun, insya Allah Allah akan pasti beri. Insya Allah Allah akan pasti beri, ya. Asal kita terus tekun, ya, terus tekun mencari, ya, mencari. Entah bagaimana Allah nanti akan memberikan hidayah kepada kita, ini itu urusan Allah. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika begini Ustaz Sugi, ya. Ya ketika saya di Padang itu sudah mendapatkan tadi sebuah titik cahaya, ya. Nah disitulah ya akhirnya akhir-akhir dari tinggal di Padang itu ya saya mendapatkan pegangan baru, ya, tentang titik dakwah Rasulullah tadi. Ya apa yang saya dapati itu adalah ketika di Padang berinteraksi dengan Abu Syifa tadi, yang saya dapati apa? Yang saya dapati adalah ketika saya itu membaca sejarah Rasulullah, itu hanya sebuah sejarah yang masa lalu yang mungkin tidak bisa diulang dalam konteks hari ini, ya.
Namun di titik lain Abu Sifah memahami bahwa saya secara Rasulullah itu adalah dalil yang bisa diterapkan kapan saja untuk umat Islam, hanya berbeda waktu. Di sini yang saya dapatkan titiknya itu diperkuat oleh apa? Bahwasanya Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, ya, sebagai contoh suri tauladan bagi kita. Kalau suri tauladan kapanpun bisa diterapkan. Nah, disitulah si titik, oh iya. Nah, makanya beliau tadi menjelaskan begini loh, ketika Islam mau diterapkan lagi bisa, jika kita mencontoh Rasulullah SAW. Nah, disitulah saya akhir-akhir dari pertemuan dengan Abu Sifah di Padang itu kami sudah berpencar lagi. Beliau masih di Padang, saya pindah ke Pekanbaru. Nah, itu Ustaz Sugi. Gitu. Iya. Gitu. Jadi boleh ceritakan nih sedikit Ustaz. Iya, Ustaz. Bagaimana keistiqomahan Ustaz ketika itu untuk menjaga pemahaman Islam sekarang. Baik sekali. Ya, ini lagi-lagi cerita informasi Ustaz Sugi. Saya tuh jadi pendengar juga ketika mengikuti pergerakan dakwah kawan saya tadi, Abu Sifah tadi, ya walaupun saya tuh diajak, tapi masih wait and see, menunggu dan melihat, gitu kan. Saya diajak untuk ayo ikut dalam kajian ini, ayo ikut ini, gitu. Ya karena ini kawan satu kosan, satu kamar di masjid itu, saya menghargai. Gitu. Tapi saya punya masih berprinsip di situ yang kemarin itu, tapi yang saya dapatkan tadi bagus, Nah, terlebih lagi dari orang tua saya itu selalu menanyakan, kamu ikut apa di sana, kegiatan apa? Ketika saya ceritakan ini tadi, dia bilang, oh hati-hati, itu jebakan, itu begitu orang tua. Jadi saya selalu waspada, gitu. Ya, selalu waspada. Nah, ketika tadi saya sudah dekat dan yang namanya pergerakan dakwah berjamaah, saudara kita Abu Sifah tadi, tentu butuh sesuatu hal, dan kebetulan kita ini juga sering mengantarkan orang-orang yang ingin bepergian, kita bawa mobil, bawa mobil mencari uang tambahan, disitulah Abu Sifah merental saya gitu, atau menyewa saya untuk mengantarkan ustadz mereka, gitu. Keliling Sumbar, bahkan sampai ke Medan, sampai kemana-mana, kan gitu. Dan yang saya berkesan itu pejuang Islam Ustadz Hari Mukti itu, lama itu saya mengantar beliau 4 hari 4 malam itu, ke luar biasa, hampir ke Pulau Sumbar, saya kawan itu. Banyak pengalaman yang Ustaz dapat. Jadi saya tuh itu, di mobil itu, walaupun tadi tuh inginnya duit, tapi tadi di mobil tuh mereka bincang-bincang, dan bincang-bincang itu yang namanya supir kan tidak pernah ngantuk, kan bahaya kalau ngantuk kan, iya kan? Kalau ngantuk bahaya kan, jadi saya dengarkan terus, ini saya seksama mendengarkan sambil nyopir itu, apalagi di mobil itu tak boleh musik hidup, karena Ustaz masa dengarkan musik, pikir saya gitu kan, saya tak hidupkan musik, jadi saya dengarkan perkataan mereka tuh habis dakwah nanti diobrolkan di dalam mobil tadi, bayangkan 4 hari 4 malam Ustaz, jadi saya mendapati sebuah pemahaman, sebuah pemahaman yang saya simpan lagi-lagi saya simpan, saya simpan dalam benak saya, dalam hati saya itu. Nah, ketika itu Sasugi, gimana kita tidak tahu, di kampung rupanya bapak kita itu mengajak saya untuk pindah harokah dakwah, pindah pergerakan dakwah, kan itu. Dan itu disampaikan dari Pak D yang di Jakarta. Kita ada Pak D di Jakarta yang menghubungkan, yang istilahnya merangkul kita begitu, yang di Jakarta datang ke Bengkulu, kita akan pindah jemaah dakwah katanya, gitu. Nah, terus saya ditelepon, wes pokoknya pulang, baru di Pekanbaru belum ada setahun, suruh pulang, suruh pulang. Akhirnya apa? Disitulah sesuatu hal yang membuat saya tuh lebih kokoh lagi, lebih kokoh lagi, Ketika itu waktu pertemuan dulu saya tanyakan tentang kondisi Abu Sifah ini, Pak D, gimana dengan pergerakan dakwah ini? Kata Pak D kita, kata orang tua kita tuh, jangan, itu buatan togut, itu jebakan orang kafir munafik, jangan ikut.
Bahaya itu. Ya, bagaimana mungkin mereka itu berdiskusi dengan orang-orang yang tidak setuju dengan hukum-hukum Allah? Wah, itu saya. Ya, pas balik kemarin itu, iya gitu. Balik yang kedua kalinya saya tanyakan, saya beranikan tanya lagi ke Pak D itu langsung kan, dengan sahabatnya begitu di forum yang sengaja kami kumpulkan. Pak D, bagaimana dengan pergerakan ini? Ya, kawan saya tadi, ya. Kata Pak D itu apa? Ndak papale. Itu saudara kita dalam berdakwah. Disitulah Ustaz Sugi titiknya. Masya Allah. Disitulah titiknya saya tuh seperti sebuah ada dorongan. Belajarlah gitu ke mereka. Lanjutkan, belajarlah ke mereka. Lah namanya saudara kan perlu diminta ya, di apa istilah itu, ditahu apa sih, bagaimana kondisi. Di situ. Nah, saya ketika ada titik situ sudah, ya sudah selesai pertemuan di kampung, kami balik lagi ke Pekanbaru, ya kan? Saya telepon Abu Sipa, beliau masih di Padang, ya, beliau masih di Padang. Saya telepon beliau, ya, bagaimana Abu Sipa, ya, ini pengajian jenengan ini ada ndak di Pekanbaru, begitu. Namun jawaban Abu Sipa tuh kayak orang males. Mungkin udah bosan ngajak saya gitu ya. Saya maklum aja itu. Ya malas jawabannya tuh. Apa kata beliau? Ya, untuk apa katanya. Untuk apa? Bang, betul tuh. Saya ingat tuh jawab untuk apa katanya. Udahlah, kasih saja orangnya yang pergerakan dengan Anda itu, antum itu. Ya kasih saja. Untuk apa katanya? Udah kasih aja lah. Saya mau inilah katanya. Saya mau belajar katanya. Betulan kamu nih katanya. Gitu. Akhirnya dikasih nomor, ya kan? Dikasih nomor, ya mungkin dengan berat hati beliau, entah yang tanda nih, karena sebelumnya juga sudah ngeyel-ngeyelan gitu kan. Akhirnya saya telepon nomor yang diberikan oleh Abu Sifa tadi. Saya telepon itulah nomor kawan beliau, yaitu Ustadz Daeng, ya Ustadz Daeng Muklis, ya. Itu saya telepon beliau, saya minta, Ustadz tolong saya mau ngaji, ya. Dibalas oleh Sadaeng, Anda tinggal di mana Pak? Nah, mungkin suara saya agak tua mungkin ya, Pak masih muda betul itu saya, Masya Allah ya kan, kan? Bapak di mana tinggal? Nah, saya bilang saya di daerah Siak Hulu, ya kan? Saya di daerah Siak Hulu. Dekatnya kemana? Ke Pandau. Maka dari itulah saya diberi nomor, dihubungkan dengan Ustadz Abu Yahya Ar-Rokani, ya. Kata beliau Sadang tadi, ini nomor beliau Pak, nanti hubungi beliau, dan ini juga saya sampaikan nomor Bapak ke Ustadz Abu Yahya Ar-Rokani, nanti beliau yang akan menghubungi. Disitulah, ya, disitulah saya, ya, mulai titik saya ingin di sini gitu. Ya, selain tadi maklumat mulai saya dapatkan tadi dengan hari mukti segala macam tadi, saya ingin coba ini gitu. Ya, saya dorong kuat diri saya untuk serius lagi kan begitu. Nah, disitulah, ya, ketika saya di rumah dihubungi oleh Ustadz Abu Yahya Ar-Rokani, dan itulah saya bergabung dengan jemaah dakwah yang baru, yang saya rasa itu adalah titik awal yang luar biasa. Dan ketika itulah, ketika saya pertanyaan pertama kepada Ustadz Abu Yahya Ar-Rokani tadi, dalam halaqah yang pertama tadi saya sampaikan bagaimana saya dulu pernah di sini, lembaga pergerakan dakwah di sini, tujuannya begini, ya, menegakkan hukum Allah, bagaimana ini, dan langkah-langkahnya tuh ini, bagaimana menurut Ustaz? Ya, beliau jawab dengan lemah lembut, dengan jawab dengan thariqah dakwah Rasulullah yang sangat luar biasa. Dan malam itu saya rasakan mendapat sebuah cahaya yang luar biasa. Kalau begini ini bisa diterapkan, ya, tanpa pertumpahan darah. Kalau begini ini luar biasa. Ya kan, dan saya itu halaqah itu jauh sekali, ya, ikut kajian itu jauh sekali. Saya tuh sekitar 25 kilo tempat tinggal saya di Siak Hulu sana. Saya ke daerah Pandau di sini, dan itu, ya, sama istri saya, ya, istri saya ini ketika itu belum dikaruniai anak, ya kan, ya, beliau di mobil, ya, saya tinggal di mobil, ya, kami halaqah sampai jam 11 malam, begitulah terus, ya kan, ya, istri saya alhamdulillah juga sabar juga, ya kan. Walaupun belum paham juga dia gitu, ya. Yang jelas ikut saja gitu. Ini didampingi suami begitu. Itu yang saya dapatkan, itu ada titik cerah, ya, yang dari keterangan-keterangan yang di majelis, ya, di perhalaqahan tadi, Ustaz. Dan saya rasakan ini luar biasa. Luar biasanya karena di sini ada kitab mutabanat, ada kitab yang terstruktur, kitab yang
pokoknya seperti kita itu menuntut ilmu, menuntut Islam di pesantren dah. Dan saya bersyukur sekali. Karena saya dulu ketika pergi ke daerah Mandailing Natal gitu, melihat pesantren Mustofawiyah. Ya waktu kita lagi bawa mobil disuruh berhenti, kenapa ribuan itu santri yang mau ke pesantren, pakai sorban, pakai ini, masya Allah. Saya kok kepingin ya, padahal udah lulus STM itu, SMK itu, tapi cemana lagi kan gitu kan. Ya, saya kok pengen belajar di pesantren ya, gitu. Dan alhamdulillah itu rasa sudah saya dapatkan di perhalakohan ini. Saya rasa hidup saya itu di pesantren, ya kan begitu. Dan saya bangga sekali, ya gitu.